Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Septiana akan mempresentasikan materi statistik dengan ringkas. Materi yang pertama yaitu pengertian statistik. Statistika yaitu cabang ilmu yang mengamati dan atau mengembangkan cara-cara mengolah data angka, sedangkan statistik diartikan sebagai alat pengolah data angka. Statistik dibagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif yaitu teknik statistik yang memberikan informasi hanya mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis dan kemudian menarik inferensi yang digeneralisasikan untuk data yang lebih besar atau populasi. Sedangkan statistik inferensial yaitu yang berkaitan dengan analisis data atau sampel untuk kemudian dilakukan penyimpulan atau inferensi yang digeneralisasikan kepada seluruh populasi. Macam-macam statistik yaitu deskriptif, inferensial, dan juga ada parametrik. Parametrik ini statistik digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Terus ada non-parametrik yaitu statistik non-parametrik tidak menguji parameter populasi tetapi menguji distribusi. Materi yang kedua adalah distribusi frekuensi, yaitu pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensi. Tujuan dari pembuatan tabel frekuensi untuk mengatur data mentah ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi, yaitu satu, tentukan banyaknya kelas yang diperlukan, yaitu K. K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N itu banyaknya keseluruhan data. Yang kedua adalah menentukan rentang data atau R. Rumus R yaitu X maksimal dikurang X minimal. Yang ketiga, membagi rentang data dengan banyaknya kelas untuk menentukan panjang kelas. Rumusnya adalah P sama dengan R per K. Yang keempat, tentukan ujung bawah kelas pertama. Pilih data yang paling kecil atau kurang dari yang paling kecil. Kelima, tentukan batas bawah kelas pertama, yaitu rumusnya BB sama dengan UB kurang setengah satuan pengukuran terkecil. Keenam, tentukan batas atas kelas pertama. Rumusnya BA sama dengan BB plus P. Ketujuh, tentukan ujung atas kelas pertama. Rumusnya UA sama dengan BA dikurang setengah satuan pengukuran terkecil. 8. Daftarkan semua ujung dengan cara menambahkan panjang kelas pada ujung kelas sebelumnya. 9. Tentukan frekuensi bagi masing-masing kelas dengan menggunakan turus atau tally. 10. Jumlahkan kolom frekuensi dan periksa apakah hasilnya sama dengan banyaknya total pengamatan atau keseluruhan data. Materi ketiga adalah ukuran penyebaran data. Suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau beberapa besar penyimpangan nilai data dengan nilai pusatnya. Macam-macam ukuran. 1. Jangkauan. Selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Rumusnya adalah R sama dengan X maksimal dikurang X min. Contohnya, tentukan range dari data 10, 6, 8, 24. Jawabnya adalah R sama dengan X max dikurang S min. Jadi 10 dikurang 2 sama dengan 8. Kedua, ada simpangan rata-rata. Sekumpulan bilangan adalah nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangannya. Ketiga, simpangan baku atau standar deviasi. Akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Keempat, ada kuartil, yaitu nilai yang membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama setelah bilangan-bilangan itu diurutkan. 5. Persentil, nilai yang membagi kelompok bilangan tersebut atas 100 bagian yang sama banyaknya setelah bilangan-bilangan tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Keenam, koefisien variasi, yaitu perbandingan antara simpangan standar dengan nilai rata-rata yang dinyatakan dengan persentase.
Koefisien variasi berguna untuk melihat sebaran data dari rata-rata hitungnya. 7 angka baku yaitu digunakan untuk mengetahui kedudukan suatu objek yang sedang diselidiki dibandingkan terhadap nilai rata-rata kumpulan objek tersebut. Materi keempat adalah populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan individu atau objek yang akan diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana dan tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Alur pengambilan sampel. Contohnya populasinya seluruh mahasiswa di kampus. Frame sampelnya daftar mahasiswa yang registrasi semester terakhir. Sampelnya 20 mahasiswa dari yang registrasi dan unit eksperimen seorang mahasiswa. Teknik pengambilan sampel yaitu probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas probabilitas bahwa setiap unit sampling memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Kedua, non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang besarnya peluang anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel tidak diketahui. Materi kelima adalah hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Proses membuat hipotesis dapat diturunkan dari teori yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Jadi diperlukan teori untuk dapat membuat hipotesis. Jika hipotesis sudah diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut menjadi suatu teori. Jadi sebuah hipotesis diturunkan dari suatu teori yang sudah ada, kemudian diuji kebenarannya dan pada akhirnya memunculkan teori baru. Cara merumuskan hipotesis. 1. Rumuskan hipotesis penelitian. Hipotesis yang kita buat dan dinyatakan dalam bentuk kalimat. Kedua, rumuskan hipotesis operasional. Mendefinisikan hipotesis secara operasional variabel-variabel yang ada di dalamnya agar dapat dioperasionalisasikan. 3. Rumuskan hipotesis statistik. Hipotesis statistik ialah hipotesis operasional yang diterjemahkan ke dalam bentuk angka-angka statistik sesuai dengan alat ukur yang dipilih oleh peneliti. Materi ke-6, korelasi, yaitu suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau bebas dengan variabel dependen atau tidak bebas. Apabila beberapa variabel independen dihubungkan dengan satu variabel dependen, disebut korelasi berganda. Dan apabila satu variabel independen berhubungan dengan satu variabel dependen, disebut korelasi parsial. Koefisien korelasi Renz-Spearman. Koefisien korelasi ini mengukur kedekatan hubungan antara dua variabel ordinal. Koefisien korelasi ini dinamakan koefisien korelasi pangkat atau koefisien korelasi Spearman yang disimbolkan dengan R. Pasangan data hasil pengamatan XI dan YI kita susun menurut urutan besar nilainya dalam tiap variabel. Kemudian kita bentuk selisih atau beda peringkat XI dengan peringkat YI yang data aslinya berpasangan. Beda ini disimbolkan dengan BI. Maka koefisien korelasi peringkat R dihitung dengan rumus R sama dengan 1 dikali 6 sigma B1 kuadrat per N dikali N kuadrat dikurang 1. Koefisien korelasi person untuk sekumpulan data XI dan YI berukuran N. Koefisien korelasi, adapun rumusnya seperti digambar. Koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara nilai dugaan dengan data sampel. Adapun rumusnya seperti berikut ini. Koefisien korelasi ganda untuk dua variabel bebas X1 dan X2, maka R dihitung seperti rumus di bawah ini, di mana RY X1 dan X2 koefisien korelasi ganda antara variabel X1 dan X2 secara bersama-sama dengan variabel Y. Dan RY dan X1 koefisien korelasi X1 dengan Y.
RY dan X2 adalah koefisien korelasi X2 dengan Y, dan R, X1 dan X2 koefisien korelasi X1 dengan X2. Materi ketujuh adalah analisis regresi. Regresi linier sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang, melihat pengaruh variabel bebas atau independent variable terhadap variabel terikat atau dependent variable. Berdasarkan jumlah variabel bebas, ada satu variabel bebas, yaitu regresi sederhana. Ada lebih dari satu variabel bebas adalah regresi berganda. Berdasarkan sifat hubungan kedua variabel, yaitu bersifat linier dan bersifat non-linier. Regresi linier dan regresi non-linier. Regresi berganda atau multiple regression. Independent variable yang dianalisis lebih dari dua. Kegunaannya yaitu untuk melihat pengaruh lebih dari satu variabel bebas, the variable terikat, sekaligus dalam satu metode analisis. Untuk melihat variabel bebas yang lebih berpengaruh, the variable terikat. Memprediksi nilai variabel terikat bisa bila diketahui nilai-nilai variabel bebas. Langkah 1 uji regresi. 1 terdiri dari 2 macam hipotesis, uji model keseluruhan atau uji F. 2 menguji apakah model sudah baik. Ketiga, uji variabel bebas atau uji T. 4 menguji variabel bebas mana yang berpengaruh. Dan yang terakhir adalah demikian selanjutnya untuk semua variabel. Langkah 2 yaitu menghitung persamaan regresi. Adapun rumusnya seperti digambar. Langkah ketiga yaitu hitung koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan ukuran berapa besar variasi variabel terikat dipengaruhi variabel bebas. Nah, yang kedua dihitung dari nilai korelasi yang dikuadratkan. Materi ke-8 adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Misalkan kuesioner adalah sasaran tembak seperti pada gambar di atas. Anggap bahwa pusat sasaran tembak itu adalah target dari apa yang kita ukur. Jawaban tiap responden yang ditanya menggunakan kuesioner adalah menembak pada sasarannya. Jika pertanyaannya baik dan responden menjawab dengan baik pula, maka kita sudah menembak tepat pada sasaran. Jika tidak demikian, maka tembakan kita meleset. Makin banyak responden menjawab salah karena pertanyaan tidak jelas atau bias, maka sasaran kita makin jauh. Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi objek yang diteliti. Instrumen yang valid, alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data atau mengukur itu valid. Hasil penelitian yang reliable bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Itulah tadi presentasi singkat dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.